Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG tahun 2022. Perkenalkan, saya Elia Miftahudin, guru matematika di SMK Negeri 1 Losarang, Indramayu. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Pasundan, Bandung. Program studi matematika dengan nomor induk mahasiswa 225075064. Hari ini Senin 12 Juni 2023. Saya akan melaksanakan uji kinerja. Berikut video praktik pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau sehat-sehat. Ingat nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita harus bisa memanfaatkannya sebaik mungkin sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Dan tentunya kalian sebagai siswa manfaatkan kesehatan ini untuk belajar semaksimal mungkin demi masa depan kalian kelak. Jelas? Jelas. Baik, kalau seperti itu, hari ini kita akan belajar matematika. Oleh karenanya silahkan perlengkapan pembelajaran matematikanya dipersiapkan. Jika di atas meja ada perlengkapan yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran matematika, tolong dimasukkan dulu ke tas. Ya, jangan sampai ada di atas meja. Biar tidak mengganggu fokus dan perhatian kalian terhadap pembelajaran matematika ini. Sudah siap? Sudah. Baik, kalau sudah siap, KM tolong dipimpin doa. Before study, let's pray together. Begin. SMK Bisa. SMK Bisa. SMK Negeri 1 Losarang Pasti bisa. Cerdas, cerdas, disiplin. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Izin Alfa? Sakit. Oke, kalau sakit mari kita doakan semoga Danu lekas sembuh. Biar pertemuan selanjutnya dia bisa ngikutin pelajaran sebagaimana mestinya. Untuk mendoakan kesehatan Danu dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika submateri tentang peluang kejadian tidak bebas atau peluang kejadian bersyarat. Namun sebelumnya perlu diingat materi-materi sebelumnya apa saja. Karena materi sebelumnya ini sebagai syarat untuk mempelajari materi yang akan kita pelajari. Apa saja sih materi yang sudah kita pelajari itu? Silahkan Cita. Materi yang sudah kita pelajari antara lain yaitu ruang sampel, peluang suatu kejadian K, irisan dua himpunan, dan gabungan dua himpunan. Oke, kasih aplaus buat Cita. Selain dari yang sudah disampaikan Cita, apalagi materi yang sudah kita pelajari itu? Silahkan, Tuniasi. Selain materi yang tadi, ada materi peluang kejadian saling lepas, peluang kejadian tidak saling lepas, dan peluang kejadian saling bebas.
Kasih aplaus buat Tuni Asif. Jadi materi yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah ruang sampel, peluang suatu kejadian A, irisan dua himpunan, gabungan dua himpunan, peluang kejadian saling lepas, dan peluang kejadian tidak saling lepas. Apa sih yang dimaksud dengan ruang sampel? Ada? Silahkan, Vera. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada percobaan atau kejadian. Kasih aplaus buat Vera. Kalau peluang suatu kejadian A disimbolkannya dengan apa? Siapa ini? Naura, silahkan. Peluang suatu kejadian A disimbolkan dengan PA sama dengan NA per NS. Kalau PA-nya itu sendiri apa? Peluang suatu kejadian A. PA peluang kejadian A. Kalau NS? NS banyaknya ruang sampel. Berarti NA-nya itu adalah banyaknya kejadian A. Kalau peluang kejadian saling lepas, itu apa? Siapa? Windy, silahkan. Peluang kejadian saling lepas adalah dua kejadian dikatakan saling lepas jika kedua kejadian tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan dan irisan dari dua kejadian tersebut merupakan himpunan kosong. Kasih aplaus buat Windy. Kalau itu adalah peluang kejadian saling lepas, berarti lawannya adalah peluang kejadian tidak saling lepas. Kalau tadi kejadian saling lepas, irisannya itu adalah himpunan kosong, berarti kalau tidak saling lepas, ada irisannya. Atau irisannya itu bukan himpunan kosong. Baik, Bapak lihat materi sebelumnya kalian cukup menguasai, semoga saja membuat lancar pembelajaran yang akan kita pelajari juga. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang peluang kejadian saling bebas atau bersyarat. Tujuan dari pembelajaran ini yang perlu kalian ketahui, yang pertama kalian dapat mendeskripsikan kejadian tidak saling bebas ini pada suatu percobaan secara acak. Yang kedua, kalian juga dapat menentukan peluang kejadian bersyarat pada suatu percobaan secara acak. Dan terakhir, kalian dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau persoalan-persoalan yang berkaitan dengan peluang kejadian bersyarat. Jadi selesainya pembelajaran ini, 3 poin itu yang diharapkan kalian dapat menguasainya. Adapun manfaat dari kita mempelajari peluang kejadian bersyarat, apa? Ada yang tahu? Silakan. Siapa? Saskia. Manfaat peluang yaitu membuat kita berpikir kritis, digunakan dalam ilmu psikologi, digunakan dalam ilmu ekonomi, minimalisir kerugian. Kasih aplaus buat Saskia. Jadi manfaat kita mempelajari peluang adalah kita dapat mengambil keputusan dengan tepat. Yang kedua, dengan kalian menguasai ilmu tentang peluang, kalian pun dapat memperkirakan sesuatu. Atau artinya kalian dapat meramalkan. Dan ilmu peluang juga diterapkan pada ilmu kesehatan dan ilmu psikologi. Kalau dalam ilmu bisnis ataupun ilmu ekonomi itu udah jelas. Karena dengan ilmu peluang bisa memprediksi harga, bisa memprediksi kejatuhan harga ataupun lain sebagainya. Itu kurang lebih manfaat dari kita mempelajari tentang peluang. Semoga saja dengan kalian tahu manfaat mempelajari peluang ini memotivasi kalian untuk mempelajari peluang ini dengan maksimal, dengan baik, ya. Baik anak-anak sekalian, untuk pembelajaran kali ini kita nanti akan Bapak tampilkan video pembelajaran yang berhubungan dengan masalah kejadian bersyarat ini. Setelah itu kalian akan Bapak bagi menjadi beberapa kelompok.
agar kalian dapat mendiskusikan penyelesaian untuk permasalahan yang sudah Bapak tampilkan. Selanjutnya, tiap kelompok Bapak minta untuk mempresentasikan hasil penyelesaian kerja kelompoknya. Dan di akhir pembelajaran, nanti akan Bapak kasih tes personal, individu, untuk mengecek sejauh mana kalian sudah menguasai pembelajaran yang sudah dilakukan. Jelas anak-anak sekalian? Baik, silakan disimak videonya. Mr. Beben, seorang eksekutif muda, akan melakukan perjalanan ke luar kota dengan menggunakan pesawat terbang. Peluang pesawat berangkat tepat waktu adalah 0,5. Peluang pesawat datang tepat waktu adalah 0,4. Peluang pesawat berangkat dan datang tepat waktu adalah 0,3. Berapakah peluang pesawat datang tepat waktu jika diketahui pesawat berangkat tepat waktu? Sudah disimak tadi videonya? Nah, dari video tersebut, data apa saja yang kalian tangkap? Silakan Okta. Saya menangkap data dari video tersebut, yaitu peluang pesawat berangkat tepat waktu adalah 0,5. Peluang pesawat datang tepat waktu adalah 0,4. Dan peluang pesawat berangkat dan datang tepat waktu adalah 0,3. Jadi pada video tersebut kalian menangkap ada 3 data. Gitu. Dari video tersebut ada permasalahan nggak? Ada. Silakan siapa? Ardiansa? Peluang pesawat datang tepat waktu jika diketahui pesawat berangkat tepat waktu. Jadi permasalahannya adalah berapa peluang, apa katanya? Berapa peluang pesawat datang tepat waktu jika diketahui pesawat tersebut berangkat tepat waktu. Berarti kalian sudah bisa menangkap data dari persoalan tersebut dan kalian pun bisa menentukan permasalahannya apa. Oleh karena itu silahkan langsung duduk per kelompok, nanti Bapak akan bagikan LKPD yang harus kalian selesaikan. Silahkan. Baik anak-anak sekalian, sudah dapat LKPD-nya semuanya? Baik, kalau sudah dengarkan dulu pengarahannya. Di LKPD tersebut sudah ada 2 permasalahan. Salah satunya adalah permasalahan yang tadi ditampilkan di video. Silahkan kalian kerjakan secara berkelompok, diskusikan dengan baik, dan pastikan semua anggota kelompoknya pun memahaminya. Jangan sampai dikerjakan iya, tapi anggota yang lainnya tidak memahaminya. Kenapa? Karena nanti di akhir pembelajaran yang akan Bapak evaluasi tetap adalah evaluasi personalnya. Apakah semuanya memahami ataupun tidak. Itu. Yang kedua, untuk sumber penyelesaian di LKPD itu silahkan kalian bisa lihat modul ataupun referensi-referensi lainnya yang mendukung. Atau bisa juga kalian gunakan HP kalian untuk searching di internet, barangkali ada artikel-artikel, modul-modul yang menunjang untuk penyelesaian di LKPD kalian itu. Silahkan mulai dikerjakan.
Silahkan, barangkali di perintah LKPD ada yang kurang jelas ataupun ada yang kurang dimengerti, silahkan untuk ditanyakan. Ya, silahkan, Siska, di mana? Boleh nggak Pak simbolannya diganti dengan X dan Y? Boleh, silahkan. Siska nanyakan untuk pesimbolan, apakah boleh pesimbolannya itu dengan X atau dengan Y ataupun lain sebagainya. Untuk simbol bebas ya, yang penting keterangannya jelas. Itu, silahkan. Ya. Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Coba dicek ulang, pastikan semua permasalahan yang ada di LKPD kalian sudah mengerjakannya dengan baik, dan pastikan semua anggotanya pun sudah memahaminya. Kalau sudah semuanya dipahami, silahkan nanti kalian foto ataupun scan hasil jawaban LKPD kalian, nanti dikirim ke laptop Bapak. Biar nanti saat waktunya dipresentasikan tidak perlu mencatat lagi di board ya. Silahkan. Kelompok 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, 4 juga sudah, 5 sudah. Berarti semuanya sudah transfer data ya? Kalau sudah silahkan perwakilan tiap kelompoknya dipersiapkan. Kelompok berapa yang mau presentasi? Bapak tunjuk kelompok 1 ya. Silahkan untuk kelompok 1. Silahkan. Kelompok yang lainnya silahkan disimak, biar nanti kalau ada yang kurang jelas atau berbeda dengan jawaban kelompok kalian bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil penyelesaian permasalahan pertama. Sebelum kami mempresentasikan hasil penyelesaian permasalahan pertama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Nabila Sukoma, kemudian ada rekan saya Muhammad Hoki dan Rita. Langsung saja kita mulai presentasinya. Permasalahan pertama. Mr. Beben, seorang eksekutif muda, akan melakukan perjalanan keluar kota dengan menggunakan pesawat terbang. Peluang pesawat terbang tepat waktu adalah 0,5 dan peluang pesawat datang tepat waktu adalah 0,4. Adapun peluang pesawat berangkat dan datang tepat waktu adalah 0,3. Berapakah peluang pesawat datang tepat waktu jika diketahui pesawat berangkat tepat waktu? Nomor 1 yaitu permasalahan apa saja yang ada pada permasalahan pertama. Baik, di sini ada permasalahan berapa peluang pesawat datang tepat waktu jika diketahui pesawat berangkat tepat waktu. Selanjutnya, data apa sajakah yang kalian dapatkan dari ulasan di atas? Nah, di sini kami mendapatkan 3 data. Data yang pertama yaitu peluang pesawat berangkat tepat waktu adalah 0,5. Yang kedua yaitu peluang pesawat datang tepat waktu adalah 0,4. Dan data yang ketiga yaitu peluang pesawat berangkat dan pesawat datang tepat waktu adalah 0,3. Baik, untuk nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Hoki. Baik, di sini ada model matematika dan data yang kami peroleh dari ulasan di atas. Yang pertama ada permasalahannya yaitu peluang kejadian B setelah A, dan juga ada datanya, ada 3 data yaitu peluang kejadian A adalah 0,5, peluang kejadian B adalah 0,4,
peluang kejadian A dan B adalah 0,3. Berikut adalah proses penyelesaian yang kami kerjakan. Peluang kejadian B setelah A dirumuskan menjadi peluang kejadian A dan B dibagi peluang kejadian A. Kemudian kami memperoleh 0,3 dibagi 0,5 sehingga 3 dibagi 5 atau 0,6. Jadi peluang pesawat datang tepat waktu jika pesawat berangkat tepat waktu adalah 0,6. Kesimpulan yang kami dapatkan yaitu dua buah kejadian dikatakan tidak bebas atau bersyarat jika terjadinya salah satu kejadian itu ataupun tidak terjadinya akan mempengaruhi kejadian yang lain. Oke, kasih aplaus buat kelompok 1. Silahkan barangkali dari kelompok lain ada yang mau menanggapi dari hasil presentasi kelompok 1. Silahkan. Ada? Oh, silahkan. Herika. Saya mau bertanya pada bagian pertanyaan nomor 4. Bisa dijelaskan rumus dari peluang kejadian B setelah A sama dengan peluang kejadian A dan B dibagi peluang kejadian A itu asalnya dari mana? Silahkan. Ya. Kasih aplaus buat Herika. Silahkan. Jadi kan rumus peluang kejadian bersyarat atau tidak bebas itu rumusnya itu adalah peluang kejadian A dan B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B setelah A. Nah, kan yang ditanyakan itu peluang kejadian B setelah A. Sehingga kita pindah ruas ke sini. Berikut adalah rumus yang kami dapatkan. Oke, kasih aplaus. Kelompok 1. Ada lagi pertanyaan untuk kelompok 1? Cukup? Cukup. Kalau cukup silahkan ditutup. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya silahkan kelompok berapa yang mau presentasi? Kelompok 3 ya. Silahkan. Dihapus dulu hasil presentasi yang pertama. Yang operator siapa ini? Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tadi kita sudah menyelesaikan LKPD yang tadi diberikan. Kita sudah berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Sekarang kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang masalah kedua yang ada di dalam LKPD. Tadi kan masalah pertama sudah dijelaskan oleh kelompok 1 dan sekarang kami kelompok 3 akan menyelesaikan masalah yang kedua yang ada di dalam lembar LKPD. Kami sudah menyelesaikannya, kami sudah mendiskusikannya. Sebelum lanjut kita presentasikan, perkenalkan dulu. Nama saya Tuliasih. Nama saya Saskia Maharani. Nama saya Siska Ulina. Nama saya Farah Fitriani. Dan langsung saja kita akan mempresentasikannya. Vera akan bertugas sebagai operator yang ada di sana. Kemudian di sini ada dua materi kita. Ini adalah masalah kedua yang sudah ditampilkan. Masalah yang kedua ini pertama akan dijelaskan oleh Saskia. Masalah 2. Di dalam sebuah kotak terdapat 6 bola berwarna biru dan 5 bola berwarna merah. Di dalam kotak tersebut diambil 2 bola secara acak berturut-turut tanpa pengembalian. Tentukan peluang terambil bola biru pada pengambilan pertama dan bola biru pada pengambilan yang kedua. Banyaknya ruang sampel. Banyak 6 bola biru ditambah 5 bola merah sama dengan 11 buah bola.
Peluang terambilnya bola adalah A. Sama dengan kejadian terambilnya bola biru pada pengambilan pertama. Banyaknya kejadian A sama dengan 6. Peluang kejadian A sama dengan banyaknya kejadian A per banyaknya sampel sama dengan 6/11. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Untuk soal ketiga yaitu peluang terambilnya bola biru pada pengambilan kedua jika diketahui pada pengambilan pertama bola biru yang terambil dan tanpa pengembalian. Kejadian B setelah A yaitu kejadian terambilnya bola biru pada pengambilan kedua dengan syarat pengambilan pertama bola biru yang terambil yaitu banyaknya kejadian B setelah A yaitu 6 dikurang 1 yaitu 5, di mana banyaknya ruang sampel yaitu 11 dikurangi 1 adalah 10. Baik, peluang kejadian B setelah A dirumuskan dengan banyaknya kejadian B setelah A per banyaknya ruang sampel yaitu 5/10 atau dapat diperkecil 1/2. Selanjutnya, peluang terambilnya bola biru pada pengambilan pertama dan bola biru pada pengambilan kedua yaitu A dan B. Kejadian terambilnya bola biru pada pengambilan pertama dan bola biru pada pengambilan kedua, peluang A dan B yaitu peluang A dikali peluang B setelah A yaitu 6/11 dikali 1/2 yaitu 6/22 atau dapat diperkecil 3/11. Dapat kami simpulkan dari masalah kedua yaitu dua buah kejadian dikatakan bersyarat atau tidak bebas jika kejadian yang satu mempengaruhi kejadian yang lainnya. Ya, demikian ini adalah presentasi dari kelompok kami. Ada yang mau ditanyakan dari hasil presentasi kelompok kami? Ya, silakan. Jadi untuk kesimpulan, jika kejadian pertama dapat mempengaruhi kejadian kedua, apakah itu sudah dapat dikatakan peluang kejadian bersyarat? Ya, sisa akan menjawab. Ya, betul. Karena dua buah kejadian dikatakan bersyarat atau tidak bebas jika kejadian yang satu mempengaruhi kejadian yang lain dan sebaliknya. Apakah sudah cukup jelas? Ya, sudah. Apakah teman-teman lain ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, Oke. Kalau tidak ada presentasi dari kelompok kami cukupkan. Mohon maaf bila mana ada salah kata atau salah perbuatan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat kelompok 1 dan kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil pekerjaan LKPD-nya. Dan untuk kelompok lain, barangkali ada yang jawaban atau penyelesaian LKPD-nya berbeda? Ada? Berarti semuanya sama? Oke, kalau sama, berarti dari hasil pengerjaan LKPD ini kesimpulannya apa yang bisa kita ambil? Bagus? Dua kejadian dapat dikatakan tidak bebas atau bersyarat apabila kejadian yang satu dapat mempengaruhi kejadian yang lainnya dan sebaliknya. Kasih aplaus buat Bagus. Kalau peluang kejadian bersyarat atau tidak bebas disimbolkannya dengan apa berarti? Ada yang lain? Ya, silakan Cita. Peluang kejadian tidak bebas dirumuskan dengan simbol peluang kejadian A dan B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B setelah A. Kasih aplaus buat Cita. Berarti peluang kejadian tidak bebas atau bersyarat itu bisa dikatakan kalau kejadian yang satu mempengaruhi kejadian yang lainnya atau sebaliknya. Untuk kesimpulannya berarti peluang kejadian A dan B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B setelah terjadinya A. Yang berarti peluang kejadian B setelah terjadinya A bisa disimbolkan dengan peluang kejadian A dan B dibagi peluang kejadian A. Itu kesimpulan hasil pengerjaan LKPD kalian hari ini. Baik, kalau memang sudah semuanya, nanti LKPD tolong dikumpulkan kembali. Namun sebelumnya Bapak ingin tahu kesan kalian setelah
mengerjakan LKPD ini? Kesannya bagaimana? Ada yang mewakili? Silakan. Kesan saya setelah mengikuti pelajaran hari ini adalah sangat menyenangkan dan mampu mendorong saya untuk berdiskusi. Oke, bagus. Berarti ya. Ada yang lain? Apa tuh Niasi? Kesannya itu menantang karena pembelajaran ini itu menuntut kita untuk berpikir menggunakan logika. Makasih banyak. Berarti secara keseluruhan pembelajaran kita kali ini bagaimana? Seru dan menyenangkan. Baik, terima kasih banyak. Kalau memang sudah selesai, kita sekarang di akhir pembelajaran, Bapak akan berikan soal evaluasi individu sebagai bentuk untuk mengetahui sejauh mana kemampuan personal kalian setelah mengerjakan LKPD ini. Dan sekaligus sebagai penguatan materi yang sudah kalian dapatkan lewat LKPD ini. Jadi silahkan sekarang duduk kembali ke tempat semula. Silahkan. Silahkan dibagikan soal evaluasi individunya. Sudah dapat semuanya? Sudah. Baik, kalau sudah silahkan kerjakan soal evaluasi individu ini dengan baik. Dikerjakan sebaik mungkin dan tolong tidak ada kerjasama ya, karena ini evaluasi pribadi atau evaluasi individu. Jadi silahkan kerjakan sendiri-sendiri. Silahkan, selamat mengerjakan. Baik anak-anak sekalian, untuk hasil evaluasi individu nanti Bapak akan periksa. Kalau sudah dapat nilainya, nanti nilainya akan Bapak share ke grup kelas kalian masing-masing. Dan buat yang nilai hasil evaluasinya di bawah KKM, yaitu di bawah 75, silahkan kalian untuk ikutan remedial. Caranya yaitu dengan memperbaiki jawaban-jawaban soal evaluasi yang salah. Gitu. Dan buat yang nilainya di atas KKM, berarti di atas 75, apakah itu 80, 90, dan lain sebagainya, kalian pun bisa ikutan program pengayaan. Yaitu kalian minta soal baru, 2 soal baru untuk dikerjakan. Jadi kalian akan dapat tambahan nilai. Bapak ulang, buat yang nilainya di bawah KKM silahkan ikutan program remedial, tapi buat yang nilainya di atas KKM untuk ikutan program pengayaan. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, materi yang akan kita pelajari adalah materi tentang limit fungsi. Jadi di rumah kalian punya 2 tugas, tolong baca kembali materi yang sudah dipelajari, dan tolong kalian pelajari atau baca materi yang akan dipelajari. Jadi ada 2 tugas, tugas membaca ulang dan membaca yang akan dipelajari. Tujuannya adalah dengan kalian mempelajari ulang pelajaran yang sudah kalian pelajari, itu akan lebih menguatkan pemahaman kalian. Dan yang kedua, kalian membaca materi yang akan dipelajari, tujuannya adalah
agar kalian dapat gambaran awal materi yang akan dipelajari itu. Jadi datang ke sekolah tidak kosong, seperti itu. Jelas anak-anak sekalian? Baik, kalau sudah jelas, demikian pembelajaran matematika hari ini. Mari kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.